Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Truth Lifestyle yang kali ini mengusung tema anak melakukan kekeliruan dimarahi. Jadi tema yang menarik. Kita sebagai orang tua, sebagai pendidik tentunya akan menjadi menarik tema ini. Anak melakukan kekeliruan dimarahi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mohon berikan kami pedoman bagaimana kami harus bersikap. Baik sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai kaum pendidik, agar kami paham di dalam mendidik anak-anak. Dan berilah kami hikmat marifat daripada Tuhan, agar proses pendidikan dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, tema ini menjadi menarik. Mengapa? Karena ini menjadi keseharian yang dialami oleh anak-anak. Menjadi keseharian dengan apa yang dialami oleh orang tua. Menjadi keseharian dengan apa yang dialami oleh guru-guru di sekolah. Anak, murid melakukan kekeliruan, dimarahi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak sedang menunjukkan keberpihakan saya kepada anak-anak nih. Ya, jadi jangan Bapak Ibu berpikir bahwa apa yang saya sampaikan bahwa si pembicara ini berpihak kepada anak-anak, tidak ya. Tetapi saya berusaha menempatkan diri di tengah-tengah mungkin agar saya dapat mengakomodasi kontribusi dari berbagai pihak. Ya, baik dari orang tua maupun dari anak-anak itu sendiri. Anak-anak melakukan kekeliruan, dimarahi. Sekali lagi, saya dapat menerima sekaligus memahami. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, ketika anak-anak melakukan kekeliruan, baik keliru dalam bersikap, salah dalam bertutur kata, sampai keliru pada sikap tindakannya, perlu untuk didisiplinkan. Saya dapat menerima hal itu. Namun ada hal yang perlu kita pikirkan bersama. Ketika anak-anak melakukan kekeliruan dan kesalahan, pada dasarnya mereka sedang berada pada tahapan belajar. Belajar dalam berbagai hal. Belajar bagaimana bertutur kata yang sopan, belajar berperilaku yang santun, sampai belajar untuk bersikap sesuai dengan norma-norma atau aturan yang bersifat umum. Tentunya Bapak Ibu, tentunya harus kita pahami bahwa ketika memasuki tahapan pembelajaran ini sangat normal. Sangat alamiah jika anak-anak melakukan kesalahan atau kekeliruan. Sekali lagi, saya tidak berkompromi terhadap kesalahan. Saya bukan berkompromi terhadap satu kekeliruan. Tetapi kita harus realistis. Proses pembelajaran sangat memungkinkan kesalahan terjadi. Proses pembelajaran sangat mungkin kekeliruan dilakukan. Ya, jadi kita harus dapat menerima fenomena tersebut. Lalu, bagaimana sikap orang tua ketika anak-anak kedapatan melakukan kekeliruan tersebut? Nah, ini yang mungkin harus kita uraikan dengan inklusif, dengan terbuka, dengan kejujuran tentunya. Dan ujungnya adalah menolong anak-anak. Bagaimana perilaku orang tua, sikap orang tua ketika anak-anak kedapatan melakukan kekeliruan tersebut? Pada umumnya, orang tua menjadi tidak sabar menghadapi anak-anak yang melakukan kekeliruan tersebut. Apalagi kesalahannya berulang. Nah, saya bisa memahami, menyelami perasaan orang tua ketika anak-anak melakukan kesalahan, apalagi kekeliruan yang berulang. Pasti sabarnya jadi kurang, bahkan hilang. Ya. Ketidaksabaran orang tua biasanya disertai dengan kalimat omelan. Kalimat yang berisi kata-kata kasar dan sikap yang merendahkan.
Di sini diperlukan pemahaman Bapak Ibu bahwa orang tua, bahwa ketika anak-anak mendengar kata-kata kasar dan dengan sikap yang merendahkan, maka anak-anak dapat merasakan hegemoni atau kekuasaan atau dominasi orang tua yang kebablasan. Begini Bapak Ibu, ketika anak-anak melakukan kekeliruan, lalu orang tua tidak sabar melontarkan kata-kata makian, mengeluarkan tindakan yang merendahkan, itu sebetulnya anak-anak sedang belajar bagaimana menjadi orang tua, posisi orang tua yang begitu berkuasa atas kita. Dan sebetulnya kebablasan. Orang tua memang adalah pemimpin keluarga, khususnya sang ayah. Tetapi setiap anggota keluarga memiliki kesetaraan dalam hal kemanusiaan. Ini penting. Jadi jangan sampai ada ayah atau ibu yang menomorduakan anak-anak dalam urutan. Semua keluarga memiliki kesetaraan dalam hal kemanusiaan. Sekalipun anak-anak yang masih kecil, mereka pun memiliki kesetaraan dalam kemanusiaan. Pendekatannya pun harus pendekatan kemanusiaan, pendekatan humanis. Mereka adalah manusia seperti orang tuanya. Anak-anak ini juga adalah manusia-manusia kecil yang tentunya memerlukan pendekatan humanis, pendekatan kemanusiaan dalam berbagai kondisi yang terjadi di dalam keluarga. Jangan lupa Bapak Ibu, anak-anak bukanlah entitas yang selalu harus manut, yang harus menerima, yang selalu harus memahami apa yang diinginkan orang tua. Namun sebaliknya, orang tua pun sedapat-dapatnya harus juga dapat manut, menerima, mengerti, dan memahami anak-anak. Ini adalah hubungan setara namanya. Ini adalah hubungan terjadi keseimbangan. Jadi ketika orang tua menjadi hegemon atau penguasa tunggal atas anak-anak, ini terjadi hubungan yang tidak seimbang. Dan kalau hubungan ketidakseimbangan ini terjadi, maka yang terbentuk adalah anak-anak yang akan memberontak, rebel, anak-anak yang menyampaikan kalimat-kalimat kasar atau respon yang tidak sebagai mestinya kepada orang tua. Nah, Bapak Ibu, saya tidak kompromi dengan kekeliruan atau kesalahan. Tapi saya berkompromi dan punya kepentingan terhadap perkembangan anak-anak secara mental. Apalah artinya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak jika dibandingkan dengan luka batin yang mereka terima ketika omelan dengan kata-kata kasar yang mereka dengar? Apalah artinya? Saya bukan sedang merendahkan atau mengecilkan satu kekeliruan kesalahannya, tapi jika dibandingkan dengan perkembangan mental anak-anak itu menjadi tidak ada artinya Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak mendengar omelan kita lalu mereka bisa turut. Yang terjadi adalah mereka turut apa yang menjadi perintah Bapak Ibu. Mereka turut taat kepada perintah Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu kehilangan hati mereka. Bapak Ibu kehilangan hati mereka. Mereka hanya menurut karena takut. Mereka menurut karena mereka pandang Bapak Ibu sebagai orang tua, hegemon, penguasa. Tetapi anak-anak akan menjauh hatinya daripada kita. Dan jangan kaget kalau suatu ketika anak-anak dewasa, mereka Bapak Ibu tidak dapat mengontrol anak-anak demikian. Itu sebetulnya diakibatkan oleh kita, pendekatan kita sebagai orang tua. Mereka akan merasa terbuang. Mereka akan dianggap sebagai pihak yang tidak disukai dan terus bersalah. Anak-anak yang dibesarkan dengan cara demikian, maka ketika memasuki usia dewasa cenderung akan mempertontonkan sikap pemberontakan yang sama yang telah dia alami selama ini. Mengapa? Ketika masih kanak-kanak, ia tidak dapat melakukan hal tersebut. Maka ketika dewasa, mereka akan memuaskan kemarahan jiwa mereka yang selama ini terpendam. Bom waktu bukan? Jadi Bapak Ibu, ketika ada permasalahan di sekolah, ini khususnya kepada rekan-rekan guru, kepada penyelenggara pendidikan, ketika Anda menemukan seorang murid bermasalah, jangan cepat-cepat panggil orang tua mereka. Jangan cepat-cepat panggil orang tua mereka untuk hadir di sekolah. Jangan. Kenapa? Jangan-jangan orang tuanya lah yang menjadi akar permasalahan dari masalah yang dialami oleh anak-anak. Penelitian membuktikan bahwa ayah merupakan tersangka utama atas setiap kesalahan yang terjadi, permasalahan yang terjadi dalam diri anak-anak. Jadi ayah merupakan entitas yang sangat penting sekali untuk menghindarkan anak-anak dari permasalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang sudah terluka batinnya, anak-anak yang sudah terluka biasanya akan melukai orang lain. Akan melukai orang lain.
Kenapa? Karena dia tidak akan pernah membiarkan luka hatinya berhenti pada dia. Dia akan membagi lukanya pada orang lain. Itu satu dampak pengaruh sistemik yang sangat menakutkan. Maaf, anak-anak yang mengalami tindakan asusila dari kecil, sejak kecil, dari orang tua, dari saudara, dari teman-teman, dia akan melakukan tindakan asusila yang sama kepada teman-temannya ketika dia dewasa. Ini bukan rahasia umum lagi Bapak Ibu. Ini terjadi. Jadi ketika ada terluka batinnya, terluka perasaannya, pada suatu ketika dia akan melukai orang lain. Kita harus memutus siklus ini. Ia merasa tindakan luka itu biasa saja, seperti yang dilakukan orang tua kepada dirinya. Lalu bagaimana sikap orang tua ketika anak-anak melakukan kesalahan? Nah, ini perlu kita perhatikan. Ya, karena ini menjadi keseharian kita. Bagaimana sikap orang tua ketika mendapati anak-anak melakukan kesalahan? Ini saya ingin berbagi. Bapak Ibu, yang pertama adalah terimalah mereka apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau pinter anak mama, kalau bodoh anak papa. Tuh, dia mah anak papa pinter ya. Kalau itu mah bodoh anak mama. Di situ mungkin gurauan, mungkin itu candaan, tapi luka itu nggak akan pernah hilang. Jadi Bapak Ibu terimalah anak-anak apa adanya. Kenapa? Apa adanya itu menunjukkan Anda kok. Ya kan? Menunjukkan Bapak Ibu sebagai orang tua mereka, buah hati mereka. Ya. Jadi terimalah mereka sebagai insan-insan yang masih dalam proses pembelajaran. Namanya belajar ya namanya salah dan keliru itu kan normal saja. Sekali lagi saya bukan kompromi ya terhadap kesalahan atau kekeliruan. Tapi mereka masih masuk dalam proses pembelajaran. Ya. Saya mengingat sebuah peribahasa ya. Peribahasa itu bilang begini, kalimat ya, bilang begini. If you fall for 7 times, you have stand up for 8. Jadi kalau Anda gagal 7 kali, maka bangkitlah 8 kali. Orang lain tidak pernah menghitung berapa kali Anda gagal, percaya deh. Anda jangan malu ketika Anda gagal, percayalah. Orang nggak pernah melihat atau menghitung gagalnya Anda, nggak pernah. Kenapa? Mikirin diri sendiri saja sudah setengah mati, ini mikirin orang lain. Nah, tetapi orang lain memperhatikan begini, posisi terakhir Anda bagaimana? Anda sedang lay down, Anda sedang rebah, atau Anda sedang berdiri? Itu posisi yang orang lain ingin lihat. Di mana posisi terakhirmu? Apakah engkau rebah atau bangkit di tengah-tengah kegagalan tersebut? Nah, dalam proses pembelajaran, kekeliruan yang dilakukan oleh anak-anak adalah bagian daripada proses belajar itu. Jadi kekeliruan adalah proses. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, orang dewasa atau orang tua, apakah Bapak Ibu tidak pernah keliru? Sebagai orang tua deh, jangan bicara anak-anak deh, jangan bicara masa anak-anak deh. Sebagai orang tua, Bapak Ibu pernah melakukan kesalahan? Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tidak pernah. Pasti pernah. Tetapi, apakah perkataan, perilaku, dan sikap hidup Anda selalu benar? Nampaknya tidak demikian, bukan? Apa yang Anda harapkan orang lain lakukan terhadap Anda ketika Anda didapati melakukan kekeliruan? Itu yang diharapkan oleh anak-anak juga. Apakah Anda berharap untuk dimarahi, diomeli, dan dengan sikap yang merendahkan? Nah, ya, saya pastikan tidak ada satupun insan manusia yang memiliki harapan demikian. Oleh karenanya, pada umumnya kita ingin orang lain memahami, mengerti, dan dapat menerima mengapa saya melakukan kekeliruan. Saya percaya pada umumnya tidak ada anak-anak yang dengan sengaja melakukan kekeliruan. Jika ada pun, pasti ada latar belakang di baliknya. Apakah karena alasan ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tua, atau ingin menarik perhatian dari lingkungan keluarga? Jika hal ini menjadi latar belakangnya, maka orang tua menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan oleh anak-anak. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak memerlukan perhatian. Mereka memerlukan kasih sayang. Percayalah Bapak Ibu, perhatianmu, kasih sayangmu pada anak-anak tidak lama. Ya, ketika mereka nanti usianya 15 tahun, mereka sudah punya komunitasnya. Bapak Ibu akan kurang tuh memberikan kasih sayang, perhatian. Kenapa? Karena mereka punya komunitas yang dapat memberikan itu daripada orang tuanya. Jadi ketika masih berada dalam golden age, ya 1 sampai 14 tahun gitu ya, curahkan kasih sayangmu habis-habisan kepada anak-anak. Dan ketika golden age itu berlalu, maka kasih sayang anak-anak akan dikembalikan kepada orang tua. Itulah hubungan yang harmonis. Sekali lagi, anak-anak membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orang tua. Jangan sampai orang tua tidak sensitif terhadap kebutuhan anak-anak tersebut, dan mereka akan berusaha memintanya dengan perilaku yang dapat menarik perhatian orang tua.
yakni dengan membuat keributan atau kekeliruan lainnya. Hal yang kedua adalah jelaskan kepada anak-anak tentang kekeliruan tersebut. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu harus dapat menerimanya sebagai proses pembelajaran. Yang kedua adalah Bapak Ibu memberikan penjelasan dan disertai dengan ketulusan. Anak-anak akan merasakan ketulusan orang tua dalam memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman. Jangan sekali-kali memaksakan kehendak orang tua kepada anak-anak atau mereka akan menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Sebagai contoh, ketika anak-anak membuat kekeliruan dengan perilaku malas belajar, biasanya orang tua atau ayah dan ibu berkata, menasihati anak itu dengan berkata, "Perhatikan ya nak, jika kamu malas belajar nanti kamu bisa jadi pemulung loh." Ya, itu biasanya orang tua suka mengancam demikian. Mengapa tidak menggunakan kalimat yang lain? Misalnya, "Nak, kalau kamu malas belajar, kamu tidak bisa membantu orang lain loh." Nah, lihat ya, tujuannya berbeda. Jadi, bagaimana sikap orang tua ketika mendapati anak-anaknya melakukan kekeliruan? Ketimbang dimarahi, yang tidak akan pernah menemukan solusi, sebaliknya dimengerti, dipahami, dan diberikan penjelasan yang dibalut dengan ketulusan dan kasih sayang yang mendalam. Selamat mencoba Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.